dalam kondisi pandemi kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak di antara saudara-saudara kita, keluarga kita yang Allah panggil, yang Allah kembalikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pandemi Covid-19. Mudah-mudahan Allah karuniakan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari mati syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang diberikan nikmat hidup, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatan kita, Allah lindungi kita dari wabah Covid-19. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan Idul Adha kita merefleksi perjalanan dua insan yang mulia yang Allah hadirkan dalam kehidupan umat Islam sebagai contoh bentuk ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk keikhlasan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesungguhan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip sami'na wa ata'na, mendengar dan kami taat atas semua apa yang Allah perintahkan. Dua insan yang Allah muliakan ini adalah Nabiullah Ibrahim, bapaknya para nabi, Abul Anbiya, dan juga putra beliau Nabiullah Ismail yang Allah tunjukkan dalam sebuah perjalanan hidup yang luar biasa diabadikan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, dalam mimpinya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang dicintainya, yang disayangi, yang sangat diharapkan dan didambakan di saat Nabiullah Ibrahim mengharapkan kehadiran seorang putra. Maka ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra beliau yaitu Nabiullah Ismail. Maka berat rasanya beliau menyampaikan perihal mimpi beliau kepada putranya Nabi Ismail. Maka sampaikanlah mimpi Nabiullah Ibrahim kepada putranya Nabi Ismail dengan menyampaikan, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Apakah kamu bersedia dan siap melaksanakan apa yang Allah perintahkan? Maka sangat luar biasa jawaban Nabi Ismail sebagai seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat paham bagaimana kewajiban itu dilaksanakan, karena di dalamnya ada janji Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Nabi Ismail adalah, ya Allah, wahai ayahanda, jika itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala maka laksanakan. Insyaallah kamu akan dapati aku adalah bagian dari orang-orang yang ikhlas menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun aku berpesan, sebelum kamu menyembelih, maka tutuplah mataku agar aku tidak melihat wajahmu dan engkau mengurungkan niat untuk menyembelihku. Apa yang disampaikan Nabiullah Ibrahim kepada putra Nabi Ismail untuk menyembelih Nabi Ismail ini sesuatu yang sangat luar biasa beratnya. Tapi sebagai bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim harus melaksanakan perintah itu dalam mimpi yang disampaikan kepada Nabi Ismail. Maka ketika Nabi Ismail kemudian bersedia dan menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ismail pun bersedia untuk disembelih dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang luar biasa. Kemudian pada saat kemudian pisau yang sudah diasah oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail sudah didekatkan ke leher Nabi Ismail, maka tiba-tiba Allah gantikan Nabi Ismail dengan domba yang besar, yang kemudian menjadi syariat Islam, menjadi syariat yang Allah perintahkan kepada umat Islam pada setiap hari Idul Adha untuk menyembelih hewan kurban, yaitu domba, kambing, atau sapi, atau unta dan sebagainya, yang merupakan hewan yang diizinkan untuk disembelih pada hari-hari kurban. Subhanallah, pelajaran yang kita ambil dari peristiwa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim adalah bentuk ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala.
satu bentuk ketaatan yang tidak berpikir panjang. Kalau itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pilihannya adalah ketaatan dan kesungguhan dalam melaksanakan. Tidak berat, tidak segan, tidak ada yang memberatkan kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi keteladanan buat kita semua, umat Rasulullah SAW. Satu keteladanan yang amat luar biasa. Kalaulah saja kemudian Allah tidak gantikan Nabi Ismail dengan hewan kurban, maka luar biasa. Tahu banyak manusia yang harus berkorban dengan darah, dengan sesuatu yang tidak sanggup untuk dilaksanakan, tapi Allah memberikan ganti yang luar biasa. Inilah, jangankan kemudian perintah yang tidak mengeluarkan darah, perintah yang harus mengeluarkan darah pun, maka Allah tunjukkan dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini satu bukti bahwa dalam Islam berkorban adalah sesuatu yang luar biasa. Kata Allah dalam surat Al-Insyirah, Inna a'tainaka al-Kautsar. Sungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Washolli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkorbanlah. Yang artinya bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada kita yang banyak. Maka Allah perintahkan kepada kita sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengerjakanlah salat. Salat merupakan satu ukuran yang Allah nanti tanya dari yaumil akhir. Bagaimana salat kita? Maka baik tidaknya amal kita sama ditentukan oleh salat kita. Bagaimana amal baik kita yang lainnya maka ditentukan oleh salat kita. Maka selanjutnya berkorbanlah, karena salat membutuhkan pengorbanan dan seluruh amal Islam membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Kalau saja Ismail berkorban dengan nyawanya, maka kita diminta untuk berkorban dengan waktu, tenaga kita, pikiran kita, untuk selalu kemudian mau menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Karena setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesungguhan dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersimpan kenikmatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena sesungguhnya setiap amal yang kita lakukan akan menghantarkan kepada kebaikan, kemuliaan dan kenikmatan kita di yaumil akhir nanti. Demikian khutbah yang singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal ihsan wa 'ala ni'matil quwwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyyakum bittaqwallah la'allakum turhamun. Mari pada kesempatan yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan dengan keikhlasan, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala permintaan dan permohonan kita. Yang pertama, dan mudah-mudahan Allah angkat musibah COVID-19 di negeri yang kita cintai ini. Allah jauhkan kita dari bahaya COVID dan Allah berikan kesehatan dan kesembuhan kita. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang sakit diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan untuk saudara kita, wabil khusus dua orang tua kita, mbah kita, mbah Untung, mbah Minum, Om Mato. Kita doakan mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah muliakan kuburnya, Allah jadikan kuburnya lapang dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah muliakan. Allah juga doakan buat orang tua kita, Mbah Sutikno, Mbah Nafsiah, dan saudara dari keluarga besar Mbah Untung dan Mbah Sutikno. Allah muliakan yang sudah berpulang ke rahmatullah. Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah berikan nikmat kubur, Allah jauhkan dari siksa kubur, Allah hapuskan segala dosanya, Allah terima seluruh amal ibadahnya, dan mudah-mudahan seluruh kebaikannya menjadi yang beratkan timbangan nanti di yaumil akhir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعلهم من أهل الجنة. اللهم اجعلهم من أهل الجنة. اللهم اجعلهم من أهل الجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونزة من النار ورفع من الرسال. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. Ya Allah, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu masih kecil. Ya Allah, buat keluarga, orang tua kami dan saudara kami yang sudah mendahului kami berpulang ke rahmat-Mu ya Allah. Maka berikanlah mereka nikmat kubur. Berikanlah balasan yang sesuai dengan amal ibadah mereka ya Allah. Ampunkan dari segala dosanya ya Allah. Terimalah seluruh amal ibadahnya ya Allah. Lapangkan kuburnya, terangi kuburnya ya Allah. Berikan kuburnya taman dari taman surganya, taman surgamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah setiap kebaikan yang mereka berikan kepada kami sebagai sesuatu yang beratkan timbangan di yaumil akhir nanti. Ya Allah, ampunkanlah dosa dan kesalahan saudara kami yang sudah melalui kami, mematok yang sudah berpulang ke rahmatullah dengan pandemi. Mudah-mudahan menjadi syuhada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kuatkanlah iman dan Islam kami dan kembalikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Bimbinglah kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Kuatkan iman kami. Lembutkan hati kami ya Allah untuk bisa menerima perintah-Mu ya Allah. Jagalah kami ya Allah. Jadikanlah kami golongan orang-orang yang beriman, golongan orang-orang yang beribadah kepadamu ya Allah, golongan orang-orang yang soleh dan solehin, golongan para nabi ya Allah. Terimalah amal ibadah setiap yang kami lakukan ya Allah. Hanya kepadamu kami minta dan mohon pertolongan-Mu ya Allah. Bimbinglah kami, keluarga kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang barokah, keluarga yang penuh rahmat, keluarga yang penuh ampunan-Mu ya Allah. Bimbinglah kami, terangilah hidayah dalam keluarga kami ya Allah. Jauhkan dari rasa berat, jauhkan dari rasa malas, jauhkan dari rasa enggan dalam ketaatan kepadamu ya Allah, sebagaimana Engkau contohkan Nabi-Mu ya Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadikanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Kuatkanlah iman Islam kami, berikanlah hidayah kepada kami, hidayah iman, hidayah Islam, ibadah, hidayah sholat, hidayah kebaikan, hidayah tilawat Al-Quran, hidayah, semua hidayah yang Engkau janjikan kepada kami ya Allah. Berikanlah kepada kami seluruh hidayah agar kami mampu melaksanakan seluruh perintah-Mu ya Allah dengan mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan di sini aja Bang. Ya.